Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semuanya selalu berada dalam keadaan yang sehat dan harus selalu semangat dalam belajar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan sosial pada tema 4. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah tentang interaksi sosial. Silakan persiapkan alat tulis kalian dan mari kita belajar bersama. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Ada interaksi manusia dengan lingkungan sosial, ada interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial artinya manusia berinteraksi dengan manusia, terbagi menjadi interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sedangkan interaksi manusia dengan lingkungan alam artinya manusia berinteraksi dengan alam sekitarnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Yang pertama, bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, ternyata anak-anak, interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Akan tetapi, interaksi juga dapat mengarah pada perpecahan. Interaksi berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi interaksi yang bersifat asosiatif dan interaksi yang bersifat disosiatif. Interaksi yang bersifat asosiatif artinya interaksi atau hubungan manusia yang mengarah pada persatuan atau kebersamaan. Sedangkan interaksi yang bersifat disosiatif adalah interaksi atau hubungan antar manusia yang mengarah kepada perpecahan. Apa saja contohnya? Contoh interaksi sosial yang bersifat asosiatif atau mengarah pada persatuan dan kebersamaan adalah para siswa melakukan kerja kelompok, masyarakat yang sedang bergotong royong membersihkan selokan, bermain bersama teman secara sportif, dan saling menghormati antar umat beragama. Sedangkan contoh interaksi sosial yang bersifat disosiatif atau mengarah pada perpecahan di antaranya pertengkaran, tawuran antar pelajar, serta peperangan antar suku. Nah, berikutnya, interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Apa saja contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah mengikuti kegiatan kerja bakti atau gotong royong seperti membersihkan jalan, membangun masjid atau membersihkan selokan, mengadakan ronda malam atau siskampling untuk menjaga keamanan sekitar, menyelesaikan masalah melalui musyawarah atau mengambil keputusan bersama, menolong warga sekitar seperti saling membantu apabila ada tetangga yang memiliki hajat, mengadakan bakti sosial seperti memberikan bantuan kepada tetangga yang mengalami musibah, dan melakukan takziah atau melayat ke rumah orang yang sudah meninggal. Nah, contoh interaksi sosial tadi sering kita temui dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Interaksi sosial tadi dilakukan dalam rangka menjaga kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, dan sejahtera. Nah, berikutnya adalah pembangunan sosial budaya. Nah, apa itu pembangunan sosial budaya anak-anak? Apa anak-anak sering mendengar istilah tersebut? Pembangunan sosial budaya adalah proses perubahan yang terencana dan dirancang untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk secara adil dan makmur di bidang sosial budaya. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan dari berbagai aspek, antara lain bidang bahasa, adat istiadat dan tradisi, serta hubungan antara manusia dengan alam. Yang pertama, pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Nah,
bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Pembangunan dalam bidang bahasa antara lain, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah, baik tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, maupun tingkat atas. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi utama. Meskipun negara Indonesia memiliki banyak suku dan budaya, akan tetapi bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, melestarikan bahasa Indonesia dengan menjadikannya sebagai bahasa persatuan dan pergaulan. Kemudian, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Adat istiadat merupakan nilai-nilai serta kepercayaan masyarakat yang telah tertanam kuat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Adat istiadat antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya tentu berbeda. Pembangunan dalam aspek adat istiadat antara lain melestarikan adat istiadat suatu daerah dan melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Berikutnya, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Meliputi mengolah sumber daya alam secara bijak dan membangun sarana dan prasarana dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar tidak rusak. Lalu, apa saja upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam rangka pembangunan sosial budaya? Yang pertama, melaksanakan kegiatan gotong royong, menolong warga yang sedang mengalami kesulitan, mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan bersama, mengembangkan kebudayaan daerah, dan melestarikan tradisi daerah. Nah, berikutnya, interaksi sosial di berbagai bidang. Interaksi sosial juga terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, budaya, maupun politik. Nah, apa saja? Yang pertama adalah interaksi sosial di bidang ekonomi. Interaksi sosial di bidang ekonomi terjadi karena manusia harus melakukan hubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, maupun tempat tinggal. Adapun contoh interaksi sosial di bidang ekonomi yang pertama adalah kegiatan jual beli di pasar, kegiatan jual beli di toko pakaian, ataupun kegiatan jual beli perumahan. Selanjutnya, interaksi sosial di bidang politik, yaitu hubungan manusia yang berhubungan dengan pemerintah. Yang pertama adalah kegiatan pemilihan umum atau pemilu, baik memilih presiden, wali kota, maupun gubernur. Selanjutnya, pertemuan menteri dengan presiden dan rapat anggota DPR dalam menyusun atau merancang undang-undang. Berikutnya, interaksi sosial di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, kegiatan festival seni dan budaya, kegiatan gotong royong dalam masyarakat, serta kegiatan di sanggar tari. Selanjutnya, interaksi sosial di bidang moral. Yang pertama, memberi salam pada guru, menyalami orang tua ketika akan berangkat ke sekolah, serta menghormati orang yang lebih tua. Nah, itu tadi anak-anak materi pada pertemuan hari ini mengenai interaksi sosial. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak membuka dan membaca buku paket tema 4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.